البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berkaitan dengan takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram itu bagaimana? Yahya Saghir. Nah, lafaznya Allahu Akbar. Di antara kekeliruan dalam masalah ini apa, Mbak Elia? Apa? Baik, mencukupkan hak pada lafzul jalalah terus. Kalau Allah Akbar tidak terlalu salah. Menambah waw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini banyak kalau diperhatikan mereka-mereka yang keliru dalam melafazkan seperti ini. Yang lainnya apa, Arif? Memanjangkan lafzul jalalah. Taib diangkat suaranya ketika apa mengucapkan Allah, tapi apa? Setelah itu lirih, tidak kedengaran Allah Akbar. Nah, takbirnya suaranya tidak kedengaran, lirih. Ini bagi para imam tentunya. Yang lainnya apa, Mbak Mahi? Memanjangkan huruf ba-nya, akbar. Baik, ini bermakna batil. Yang lainnya apa, Arif? Enggak hadir. Apa, Pak Gus? Nah, memanjangkan lafaz Allah berlebihan. Allahu Akbar. Sehingga keluar dari apa? Cara membaca yang benar. Baik. Ini berkaitan dengan bacaannya. Sekarang berkaitan dengan beberapa hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang masbuk dalam masalah takbiratul ihram. Di antaranya apa? Aba Mujahid. Baik, orang yang masbuk mendapati imam rukuk, dia mau rukuk cuman bertakbir satu kali. Harusnya apa dan apa? Nah, harusnya dua kali, yaitu takbiratul ihram dan takbir intiqal untuk rukuk. Baik. Kekeliruan yang lain apa, Ahmad? Langsung takbiratul ihram dalam kondisi bergerak rukuk. Ini juga salah, karena harusnya takbiratul ihram harus dilakukan dalam kondisi berdiri tegak. Nah, takbiratul ihram harus dilakukan dalam kondisi berdiri tegak. Tidak boleh sudah bergerak untuk rukuk dia takbiratul ihram. Makanya yang sering terburu-buru seperti ini karena ingin mengejar rukuk bersama imam, hendaknya diperhatikan. Bahkan harus hati-hati ketika mendapati imam rukuk, dia harus hati-hati jangan sampai takbiratul ihramnya terbawa dalam keinginan untuk rukuk bersama imam, akhirnya dalam kondisi membungkuk sudah.
Ini tanbih penting dalam masalah takbiratul ihram bagi para masbuqin, orang-orang yang masbuq. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Pembahasan takbiratul ihram, nah, tidak terlepas dari pembahasan mengangkat kedua tangan, ya. Karena di antara sunnah dalam takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan. Qala as-sunnatul mutawatirah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Dan sunnah yang mutawatir yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi harus dibedakan, takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, ya. Tapi apa tadi? Bacaan Allahu Akbarnya. Itu takbiratul ihramnya. Sedangkan mengangkat tangan adalah apa? Sunnah dalam takbiratul ihram. Jadi seandainya seorang takbiratul ihram tidak mengangkat tangan, sah. Tapi kalau mengangkat tangan tidak takbir, gimana hukumnya jadinya Mursalin? Tidak sah. Nah, mengangkat tangan tok tapi tidak takbir. Nah, ini harus dibedakan, harus betul-betul dipahami, ya. Yang menjadi inti dalam takbiratul ihram adalah takbirnya, mengucapkan Allahu Akbarnya. Jadi harus betul. Kemudian untuk menyempurnakan itu ya contoh sunnah. Ya, hendaknya mencontoh sunnah, mengikuti sunnah ketika takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan. Qala wa aktsaru ahli ilmi ala istihbabih, dan mayoritas kebanyakan para ulama menyatakan tentang sunnahnya mengangkat kedua tangan. Bal qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi Fathil Bari raf'ul yadaini 'inda iftitahis salati masyru'un wa hadza kal mujma'i alaih. Ibnu Rajab mengatakan mengangkat kedua tangan ketika membuka salat, yaitu ketika takbiratul ihram, itu perkara yang disyariatkan, dan ini seperti perkara yang terjadi ijma' atasnya. Jadi tidak ada khilaf hampir-hampir. Nah, famin akhta'il musallin, di antara kekeliruan orang-orang yang salah dalam masalah ini yaitu tarku raf'il yadaini 'inda takbiratul ihram. Tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini salah. Walaupun tidak sampai menjadikan salatnya tidak sah, tapi mengurangi kesempurnaannya, karena dia meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah di dalam salat. Qala wa sunnatu 'inda raf'il yadaini an takuna al-asabi'u mamdud. Ini kurang dalil, ikhwan. An takuna al-asabi'u mamdudah. Baik, pinjam stabilo biar nanti saya sampaikan ke pengarang. Nah, yang sunnah ketika mengangkat kedua tangan yaitu jari jemari mamdudah, dihamparkan, tidak ditekuk gini, ya tidak genggam, tapi jari jemari dihamparkan. Kemudian wala yufarrij bainahuma, tidak merenggangkan, wala yufarriju bainaha, tidak merenggangkan antara jari jemari. Tapi juga wala yatakallafu dhammaha, tidak terlalu takalluf untuk untuk merapatkan. Terus bagaimana? Ya posisi yang nyaman. Nah, yang penting dia buka, ya. Jari jemarinya itu dibuka, tidak ditekuk, tidak dilengkungkan, tapi dia berusaha untuk hamparkan. Nah, tidak dibuka dijembreng gini seperti ini, tapi juga tidak berusaha untuk
takalluf sampai harus dirapatkan betul tidak. Tapi ya kondisi seorang nyaman ketika mengangkatnya. Makanya diperhatikan terkadang gini ya. Cuma masih posisi melengkung gini tidak di ketika mengangkat jari semarinya. Nah, ini enggak mamdudah. Ya, mamdudah itu dia diginikan. Ya, posisi diluruskan. Paham, Arif? Nah, qala fa min akhta'il musallina 'inda raf'il yadain. Atau kita baca dulu dalil untuk masalah ini akhwan yang menunjukkan tentang sunnahnya hal tersebut. Fa inda Tirmidzi wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Ahmad an Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi maddan wa huwa fi sahihil musnad. Bisanadin sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menuju salat, yaitu berdiri untuk menegakkan salat, rafa'a yadayhi. Ini menunjukkan apa? Mengangkat kedua tangannya ini dalam takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangannya maddan. Ya. Dalam posisi dia atau beliau membentangkan jari semarinya, meluruskannya, tidak dilengkungkan, tidak digenggamkan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa istahabbu an yamudda asabi'ahu waqtar raf'i. Disunahkan untuk membentangkan, menghamparkan jari semarinya ketika mengangkat tangan. Kemudian wa yadhummu ba'daha ila ba'din, dan merapatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, tapi tanpa takalluf. Ya, tanpa takalluf. Memang ya dirapatkan, tapi tidak takalluf, tidak harus kemudian rapat betul seperti ini. Kadang seperti kan kadang butuh energi, tapi biasa. Yang penting dia meluruskan jari semarinya. Nah, fa min akhta'il musallin inda raf'il yadain, di antara bentuk kekeliruan orang yang salat ketika mengangkat kedua tangan. Yang pertama, raf'ul yadaini munhaniyatal asabi' ila butunil kaffain. Ini yang ditanbih tadi ya. Mengangkat kedua tangan dalam keadaan jari semarianya melengkung, munhaniyah. Dia lemes ya, lemes ini. Jadi dalam kondisi dia melengkung jari semarinya ke arah bagian bagian dalam telapak tangan. Ini Allahu Akbar. Ya, ini keliru. Kurang semangat. Ya, kadang gini aja. Yang betul gimana? Selafin. Luruskan. Sedikit dirapatkan, jangan renggang. Ya. Baik. Diluruskan. Kemudian yang kedua, di antara kekeliruannya at-takalluf fit tafriji awil dhammi li asabi'il kafain. Ya, takalluf berlebih-lebihan, membeban-bebani diri dalam upaya untuk merenggangkan. Ya, dia renggangkan. Semuanya direnggangkan selebar-lebarnya, ini salah. Atau untuk betul-betul rapat. Nah, untuk merapatkan antara jemari-jemari kedua telapak tangan tersebut. Jadi dalam kondisi normal. Baik. Jari jemari ya, kalau kondisi normal kan memang lebih dekat ke tergabung dalam artian rapat antara satu sama lain. Apalagi kalau kita meluruskan, otomatis kalau kita luruskan dia akan mendekat ya kan jari jemarinya normalnya. Qala wa sunnah inda raf'il yadain.
Dan yang sunnah ketika mengangkat kedua tangan antakuna butunul akuffi ila jihatil qiblah. Yang sunnah dalam mengangkat kedua tangan adalah apa? Butunul akuf, yaitu apa? Bagian dalam telapak tangan ini. Ini butunul akuf, ya. Batinul kaf, bagian dalam telapak tangan itu maksudnya ini. Nah, dia apa? Menghadap ke arah kiblah. Ini dihadapkan ke arah kiblat. Bukan gini. Ya, bukan gini, tapi dihadapkan ke arah kiblat seperti ini. Apa dalilnya? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa yustahabu an yakuna kaffahu ila al-qiblati 'inda raf'i. Dan disunahkan untuk kedua telapak tangannya itu menghadap ke arah kiblah ketika mengangkat tangan tersebut. Baik. Ini dipahami dari beberapa hadis yang datang, di antaranya hadis yang sebelumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi maddan. Demikian pula pada mayoritas gerakan-gerakan salat diupayakan untuk pada beberapa anggota-anggota tubuh dihadapkan ke arah kiblah. Wa min akhta'il musallin, dan di antara kekeliruan orang yang salat dalam masalah ini, ja'lu butunil akufi ila jihadid dakhil, yakni ilal khaddain. Yang pertama, ikhwan, kekeliruan yang banyak terjadi yaitu menjadikan bagian dalam telapak tangan ke arah apa? Ke arah dalam. Maksudnya apa? Menghadap ke pipi. Seperti ini, Allahu Akbar. Baik. Jadi bagian dalam telapak tangannya diarahkan ke pipi atau ke telinga. Kemudian yang kedua, mulamasatu syahmatail udhunaini bil ibhamain, yaitu menyentuhkan syahmatail udhun, centil ini bagian bawah apa, telinga ini apa namanya bahasanya kita ini? Daun telinga itu ini semuanya daunnya. Ini daunnya. Yang bagian bawah ini loh yang biasa untuk tempat anting. Kalau bahasa Arab namanya syahmatul udhun. Bahasa kita kayaknya miskin, enggak ada namanya khususnya kan. Ya, tempat yang biasa untuk ditindik ini. Ya, yang lentur ini. Ya. Nah, sebagian orang berusaha untuk menyentuhkan gini, Pak. Ya, sentuhkan sini untuk apa? Ngepaskan gitu. Ngepaskan biar apa? Sejajar dengan telinga. Ini tidak perlu, ya. Tidak perlu. Akan masuk kategori kekeliruan. Karena memang tidak ada dalil yang demikian. Yang ketiga, ja'lu butunil akufi ila jihatil asfal, kama yaf'aluhu ba'dus shibyan, ikhwan. Ini tapi pakai sin, ba'dus syiban. Baik. Kama yaf'aluhu ba'dus syaiban. Nisbah kepada syaib, kepada apa? Uban, yaitu kakek-kakek yang sudah beruban, ya, orang-orang tua intinya. Kemungkinan yang dimaknakan itu, yang diinginkan, yaitu menjadikan butunul akuf ila jihadil asfal, intinya itu. Yaitu gini. Butunul akuf, bagian dalam apa? Telapak tangan arahnya ke bawah. Ya. Jadi mau ngangkat enggak naik. Sudah tua, makanya masih muda itu jangan mengangkat tangan aja enggak kuat. Ya. Angkat yang bagus. Ya, jangan cuma gini.
Ya Abdullah. Ya cuma gini. Hah? Saya angkat yang bagus ketika mengangkat kedua tangan. Ini dihadapkan bagian dalam telapak tangannya dihadapkan ke bawah. Ini keliru jelas. Kekeliruan yang keempat, ja'lu butunil akuf ila jihatil kharij. Kama yaf'aluhu ba'du sibyan. Kali ini sibyan pakai shad jelas. Menjadikan butunul akuf ila jihatil kharij. Tapi ini gimana? Menjadikan bagian dalam telapak tangan ke arah luar. Gimana? Gini. Nah ini main-main anak-anak. Saya anak-anak main-main. Atau apa? Intinya kebablasan atau ke arah luar ini. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian anak-anak. Ya, mungkin beliau melihat sebagian anak-anak itu kemudian ditulis. Tapi anak-anak kita insya Allah ada yang kayak gini. Nah kalau ini aneh ini. Baik. Nah sekarang kalau ini dari sisi apa? Arah posisi apa? Telapak tangannya. Nah sekarang posisi mengangkatnya sampai mana? Wasunnah al-mubalaghatu fi mahalli raf'il yadain. Taratan ila hadbil mankibain wa taratan ila hadbil udhunain. Mubalaghah fi mahalli raf'il yadain, berusaha untuk apa? Betul-betul disampaikan pada tempat mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat tangan itu betul-betul sungguh-sungguh, enggak sekedar gerakan telapak tangan tok. Tapi diangkat untuk mencapai tempatnya, tempat mengangkat kedua telapak tangan. Nah, tempatnya mana ikhwan? Ada dua pilihan. Sebagaimana datang hadis dalam masalah tersebut, yaitu terkadang sejajar dengan mangkibain, sejajar dengan apa? Dengan pundak. Baik, sejajar dengan pundak. Wa taratan ila hadmi al-udhunain, dan terkadang sejajar dengan apa? Kedua telinga. Baik. Ini pilihannya. Adapun melebihi kepala, ini salah. Demikian pula cuman di dada, baik, cuman segini. Enggak sampai apa? Sejajar dengan pundak juga keliru. Masih di sekitar perut dada. Tapi apa? Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Fa'indal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Dalam Sahihain dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak beliau apabila beliau memulai salat. Wa idzal Bukhari qala Abu Humaid As-Sa'idi ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidza'a mankibaihi. Abu Humaid mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir menjadikan kedua tangannya di samping kedua pundaknya. Hidza itu ya berdekatan dengan kedua pundaknya, sejajar. Wa fi riwayat Abi Dawud bi isnadin sahihin bi lafadz yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai ya sejajar dengan kedua pundaknya. Ini pertama. Adapun yang sejajar dengan telinga, fa inda Muslim an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinga. Wa fi riwayatin lahu wa li Abi Dawud wan Nasa'i
hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Nah, yaitu sampai sejajar dengan apa? Dengan daun telinganya ini. Taib, bagian ujung telinganya. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i bi isnadin sahih kana idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbiru hiyala udhunai. Nah, maknanya hampir sama dengan hidha. Itu intinya sejajar dengan telinga. Dari sisi apa? Ketinggian dalam mengangkatnya. Setinggi telinga kita. Wa fi sahih Muslim an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati wa kabbar. Dalam hadis Wa'il bin Hujr bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke dalam salat dan beliau bertakbir. Wa fi riwayatin li Ahmad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hidha'a udhunayhi wa isnaduhu sahih. Baik. Sanadnya semuanya sahih ini. Hiyala udhunayhi hiyal wa hidha' wa iza' bimakna wahid. Ya, qalahul Qurtubi fil Mufhim. Jadi ini semuanya kalimat-kalimat yang maknanya sama. Hiyal, hidha' maupun iza', yaitu menunjukkan makna apa? Berjajar, yaitu sejajar dari sisi ketinggiannya yang dimaksud di sini. Jadi itu dua pilihan. Jadi tinggi dalam mengangkat kedua tangan ya disejajarkan dengan pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Tidak lebih rendah dari salah satu dua pilihan ini. Berarti tidak lebih rendah dari pundak atau tidak melebihi, kalau tingginya tidak melebihi tinggi telinga kita. Famin akhta'il musallin, maka di antara kekeliruan orang-orang yang salat dalam masalah ini, yang pertama raf'ul yadaini ila hadmis surrah, mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan apa? Dengan pusar. Ya. Jadi ngangkatnya malas ini, cuma sejajar dengan pusar ini di perut. Ada juga kadang dilihat orang cuma sampai apa? Sampai pusarnya tok. Entah karena malu atau gimana, ngangkatnya segini saja. Kemudian yang kedua, raf'ul yadaini ila sadr, mengangkat kedua tangannya tapi cuma sampai ke dada. Ya, sampai dada tok. Kemudian yang ketiga, raf'ul yadaini ila sadyain, mengangkat kedua tangan sampai ke apa? Ke payudara, sampai sejajar dengan payudara. Wanita ini juga keliru. Sama antara wanita dan laki-laki dalam masalah ini. Dari sisi mengangkat tangannya, Pak. Pembedaan antara laki-laki dalam mengangkat tangan. Kalau laki-laki perempuan cuma sampai situ tok, ini tidak ada dalil. Sama, Pak. Ya, baik sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu syadidatu fi raf'il yadaini hatta yujawizar ra's. Ya, terlalu berlebih-lebihan dalam mengangkat kedua tangan sampai melampaui kepala. Ya. Baik, ini kadang juga ada sampai melampaui kepala. Ini juga keliru. Nah, berarti kita telah mengetahui, ikhwan, yang sunnah dalam mengangkat kedua tangan dan juga bentuk-bentuk kekeliruan. Sehingga semakin jelas dalam masalah ini. Dan mengangkat kedua tangan disunnahkan pada beberapa kondisi. Kita baru mengambil satu ini, yaitu kondisi takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, ketika hendak rukuk. Baik, ketika hendak rukuk mengangkat tangan. Kemudian ketika bangkit dari rukuk. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal.
Ini 4 tempat di dalam sholat yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Baik. Adapun pada setiap bangkit dari apa? Dari sujud menuju ke rakaat berikutnya ini, ikhwan, enggak ada mengangkat tangan itu. Sebagian memukul rata. Jadi setiap bangkit menuju berdiri mengangkat tangan. Ini keliru. Jadi ketika bangkit menuju berdiri, yang mengangkat tangan itu hanya pada satu kondisi saja. Apa itu, Muhammad? Ketika bangkit setelah tasyahud awal, ya, setelah tasyahud awal itu berdiri mengangkat kedua tangan. Baik, barakallahu fikum, diingat-ingat dan diamalkan dalam salat kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.